Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Aurela Nafis Rizkia. Yang kedua, Arimbi. Yang ketiga, Chelsea Sabrina. Dan yang keempat, saya sendiri, yaitu Dila Sulistia. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau membahas tentang materi yang berjudul Perkembangan Dakwah Islam di Madinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di samping saya sudah ada peta perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah, Rasulullah tidak menggunakan jalur utama, yang mana beliau lebih memilih jalan yang berseberangan dengan jalan utama. Bisa kita lihat di peta tersebut, beliau dari Mekah menuju ke Tasaniyatul Ghazal, ke Kulai, ke Zuhfa, ke Badak, ke Rauhana, dan di Zulhalifah, dan sampailah beliau di Madinah. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan jalur utama? Karena Rasulullah sengaja untuk menghindari pengejaran dari kaum kafir Quraisy, yang mana kaum kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW. 1. Keadaan masyarakat Madinah. Keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW hampir mirip dengan keadaan di Mekah, yang mana mereka berperang satu sama lain, kekuasaan di tangan-tangan orang tertentu atau orang-orang yang terkuat. Di sini masyarakat Madinah berjanji kepada Nabi, yang mana perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah 1 dan Aqobah 2. Di Perjanjian Aqobah 1, mereka berjanji bahwasannya tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mendekati zina, tidak akan membunuh anak-anak, dan tidak akan melakukan kecurangan atau dusta. Di perjanjian kedua, di perjanjian Aqobah kedua, mereka berjanji akan menjamin keselamatan Nabi. Baiklah, saya Aurela akan melanjutkan. Yang kedua, perkembangan dakwah Islam di Madinah. Dengan adanya perjanjian Aqobah, terjadilah pengesahan kepemimpinan Nabi Muhammad. Kemudian poin utama yang menjadi strategi Rasulullah pada periode Madinah yaitu, yang pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Yang keempat, berdakwah itu harus didasari niat ikhlas karena Allah. Lalu ada beberapa tahapan yang dilakukan Rasulullah dalam mendirikan negara Madinah, yaitu yang pertama, mendirikan masjid. Dengan adanya pendirian masjid ini, terdapat beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat untuk sholat, selain itu juga sebagai sekolah bagi orang muslim untuk menerima pengajaran Islam, sebagai balai pertemuan, serta tempat bermusyawarah. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Rasulullah mempersaudarakan kedua golongan kaum muslimin ini karena agar mereka terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan, seperti Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharizah bin Zaid. Yang ketiga, perjanjian bantu-membantu antara umat Islam dan umat non-Islam. Dengan adanya perjanjian ini, Rasulullah membuat piagam Madinah, yaitu 1. Setiap golongan terdiri dari ketiga golongan. Penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Yang kedua, setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Kemudian poin terakhir ialah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah, tetapi juga mengajarkan bidang politik, ekonomi, dan sosial, yang semuanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. 3. Permusuhan kafir Quraisy dan Nabi Muhammad SAW. Permusuhan ini menjadi peristiwa sejarah di mana kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad dan timbullah peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Azhar. Kemudian dalam perjalanannya Nabi dan rombongan menuju ke Mekah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah, yang isinya, pertama, kaum muslim harus menunda 1 tahun untuk mengunjungi Ka'bah, dan dibatasi sampai hanya 3 hari saja. Kedua, gencatan senjata masyarakat Mekah dan Madinah dilakukan 10 tahun. 1 tahun kemudian, ibadah haji pun ditunaikan, dan banyak kemajuan pada masyarakat Madinah. Masa gencatan senjata ini memberikan kesempatan kepada orang Arab, sehingga dalam 2 tahun perjanjian Hudaybiyah berlangsung, hampir seluruh jazirah Arab bergabung dalam Islam dan menjadi senjata serta kekuatan. Namun dalam penaklukan kota Mekah 2 tahun setelah perjanjian, kaum Quraisy melanggar dan membatalkannya secara sepihak. Lalu Nabi dan 10.000 pasukannya langsung bertolak ke Mekah. Kaum Quraisy
hanya bisa pasrah, dan kaum muslim menang dan berhasil menguasai Mekah. Materi yang keempat yaitu peristiwa penting menjelang wafatnya Rasulullah. Dari beberapa peristiwa penting menjelang wafatnya Rasulullah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu peristiwa penting menjelang wafatnya Rasulullah, yaitu Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi, Rasulullah melakukan ibadah haji yang terakhir. Lalu ibadah haji ini dikenal dengan ibadah Haji Wada atau haji perpisahan. Kemudian pada haji ini Rasulullah menyampaikan isi khotbahnya yang sangat bersejarah. Isi khotbah itu pada poin pertama yaitu Rasulullah mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian dalam Islam terjaga." Nabi Muhammad SAW memulai dengan kata-kata persoalan darah, harta, dan kehormatan. Karena masalah ini yang sering terjadi dari dulu hingga sekarang. Contohnya pada persoalan darah, hanya karena masalah sepele saja kaum muslimin bisa saling membunuh. Kemudian persoalan harta, sebagian orang tidak peduli bagaimana cara ia mendapatkan harta, apakah itu dengan cara yang halal ataukah haram. Kemudian persoalan kehormatan, karena kehormatan banyak dirobek oleh kaum muslimin. Pada khutbah kali ini Rasulullah melarang umat muslim untuk berbuat aniaya, memakan harta orang lain, dan menumpahkan darah kecuali dengan yang hak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, barang siapa diserahi amanah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerima amanah itu. Rasulullah mengatakan untuk umat Islam agar menjadi orang yang amanah. Kemudian Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk makan riba, karena riba merupakan dosa besar. Kemudian Rasulullah juga melarang umat muslim untuk saling dendam, karena gara-gara dendam umat muslim bisa saling membunuh. Kemudian Rasulullah mengingatkan kembali mengenai kemuliaan bulan haram. Ada 4 bulan suci, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi pada keempat bulan suci ini apabila kita melakukan ibadah maka pahala kita semakin besar. Begitu juga bila kita melakukan dosa maka dosa kita semakin besar. Kemudian persoalan keluarga, Rasulullah memerintahkan seorang suami untuk berbuat baik dan lembut terhadap istrinya. Kemudian Rasulullah mengingatkan bahwa kaum muslimin semuanya itu bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya kecuali dengan senang hati diberikan kepadanya. Kemudian poin terakhir dan yang terpenting adalah Rasulullah menyuruh umat muslim untuk selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi lah yang dapat menjauhkan umat muslim dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian setelah Hajatul Wada, Rasulullah bertolak dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, di Madinah inilah Rasulullah mulai sakit-sakitan. Tenaganya dengan cepat mulai berkurang. Lalu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah wafat di rumah istrinya Aisyah. Sebelum mengurus jasad Rasulullah, terdapat silang pendapat mengenai siapa pengganti beliau. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Abu Bakarlah yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Lalu Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah, yaitu di Madinah. Materi yang kelima yaitu perubahan yang terjadi pada bangsa Arab setelah datangnya agama Islam. Perubahan yang terjadi pada bangsa Arab setelah datangnya agama Islam itu dapat dilihat dari perubahan yang terjadi dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga terhadap kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam datang, mereka mulai menghormati satu sama lain, sehingga perselisihan-perselisihan antara kabilah yang sering terjadi pada zaman jahiliyah pun dapat dihindarkan. Kemudian perubahan yang terjadi dari segi budaya itu adalah yang pertama, bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair, maka ketika Islam datang, mereka mulai asing membaca Al-Quran, baik itu siang ataupun malam. Dan yang kedua, kebiasaan meratap yang sering terjadi pada masa jahiliyah pun mereka tinggalkan karena Islam melarang perbuatan meratap. Yang ketiga, ketika Islam datang, bangsa Arab merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Yang keempat, terhapusnya sistem perbudakan karena dalam Islam semua orang mempunyai hak yang sama. Yang kelima, adanya peraturan tentang perkawinan sehingga kebiasaan pada masa jahiliyah yang suka mengawini janda bekas ayah pun dilarang. Kemudian perubahan yang terjadi dari segi kepercayaan itu sangat terlihat jelas. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, bulan, bahkan matahari, karena bangsa Arab mulai menjalankan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan haji. Baik, begitulah penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.